Saya membaca pertanyaannya dari pertanyaan 65 ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Lalu dijawab, dari Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus dan yang menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Nah, saudara langsung di sini bisa jelas ya, waktu pertanyaannya seperti kayak nggak ada hubungannya dengan sakramen gitu. Sudah masuk ke dalam pembahasan sakramen kok masih bicara tentang justification atau pembenaran through faith alone ya, bahwa kita berbagian dalam Kristus. Tapi sebetulnya pertanyaan ini mau menunjukkan atau mau mengajar kepada kita posisinya sakramen di dalam cerita atau narasi keselamatan itu di mana gitu. Jadi iman itu sekali lagi seperti kita sudah pernah bahas, memang bukan sesuatu yang timbul dari kita sendiri ya, tetapi adalah pemberian Roh Kudus. Nah, saudara bisa membaca itu di dalam Yohanes 3 misalnya ya, cerita tentang kelahiran kembali itu, pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, kita bisa baca bagian itu. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kita membaca Efesus 2 ayat 8, ya, juga ayat yang saya percaya tidak asing untuk saudara-saudari sekalian. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, iman itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Jadi di sini jelas ya, saya theology of grace. Intinya adalah supaya kita jangan bermegah karena alasan yang ada di dalam diri kita sendiri, tapi kita boleh mengembalikan semua kemuliaan itu kepada Tuhan. Ya, yang daripadanya segala sesuatu yang baik itu berasal, termasuk keselamatan kita, ya, termasuk iman kita, kemampuan kita bisa percaya kepada Tuhan, itu datang dari Roh Kudus. Seperti dikatakan baik di dalam Yohanes 3, maupun juga di dalam Efesus pasal yang kedua yang tadi kita baca. Nah, tapi terus kemudian kita melihat di sini ada means of grace ya, ada saluran anugerah. Roh Kudus yang memberikan itu betul, dan Roh Kudus itu menghasilkannya, memberikannya itu di dalam, menciptakannya itu di dalam hati kita. Tapi terus kemudian di sini dikatakan juga Roh Kudus itu menggunakan apa? Menggunakan preaching of the Holy Gospel, ya. Menggunakan pemberitaan Injil. Jadi yang memberikan iman itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Nah, Allah itu memberikannya melalui di sini ya, pemberitaan Injil yang kudus. Nah, kita bisa membaca ini di dalam Roma 10 ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Kita membaca ini Roma pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-17 ya. Saya membaca, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran, berarti ada pemberitaan di sini ya. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Jadi yang diberitakan, yang didengar itu adalah firman Kristus. Atau kalau di dalam bahasa daripada Katekismus Heidelberg di sini ya, yaitu adalah Holy Gospel, Injil Kristus, firman Kristus. Jadi iman itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Roh Kudus ya, melalui pemberitaan Injil, melalui orang itu mendengarkan pemberitaan Injil. Nah, kemudian di sini saya terus yang terakhir ini ya, baru bicara tentang sakramen, and confirms it by the use of the holy sacraments. Jadi Roh Kudus itu meneguhkan ya, Roh Kudus itu meneguhkannya melalui penggunaan dari sakramen-sakramen kudus ini. Jadi saudara mengetahui di sini
tempat atau posisi sakramen itu di mana gitu ya. Ini penting untuk mengetahui ini secara tempat, secara posisi, termasuk secara proporsi dan sebagainya kalau mau pakai istilah itu gitu. Yang menyelamatkan itu adalah Roh Kudus yang memberikan iman, dan iman itu timbul dari pendengaran Injil Kristus gitu ya. Nah, untuk meneguhkan ini, terus kemudian Tuhan itu memberikan kepada kita itu sakramen ya. Sakramen ini adalah untuk meneguhkan. Meneguhkan apa? Ya ini, meneguhkan Injil atau promise of the gospel yang kita sudah dengar melalui pemberitaan itu tadi gitu. Itu diteguhkan oleh Holy Sacraments. Jadi di sini kita melihat fungsi daripada sakramen itu adalah untuk meneguhkan ya kepercayaan kita akan Injil yang diberitakan, yang kita dengar. Nah, kita membaca ini ya 1 Korintus 10 ayat 16 misalnya, 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16 ini perjamuan kudus ya. Yang baptisan itu di Matius 28 yang terkenal itu, saya percaya saudara-saudari hafal dengan, maksudnya sangat familiar dengan ayat yang di Matius 28 itu ya. 1 Korintus 10 kita membaca ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, kita memang belum bahas tentang perjamuan kudus ya di sini ya. Ini hari ini kita masih bahas tentang sakramen secara general, lalu terus kemudian besok kita membahas tentang, bukan besok, pertemuan selanjutnya hari Rabu kita membahas tentang baptisan kudus, lalu kemudian hari Jumat juga masih bicara tentang baptisan ya dalam hal ini. Baru setelah itu minggu depan kita masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi saya Tetapi di sini pun ya, waktu kita membaca sakramen ya, baptisan dan perjamuan kudus yang kita baca di dalam 1 Korintus 10 ini adalah perjamuan kudus ya. Di dalam doktrin reform tentang sakramen, jadi ini seperti dikatakan ini ya oleh Berkhof ya. Dia mengutip satu teolog yang lain lebih tua itu, saya agak lupa namanya siapa. Jadi ini adalah doktrin via media gitu. Satu doktrin via media ya. Via media itu doktrin jalan tengah gitu. Maksudnya kita bukan menganut gambaran apa ini ya, perjamuan kudus yang dimengerti secara apa ya, almost apa ini, seperti kayak magical gitu, otomatism, mechanical pengertiannya gitu ya. Regardless beriman nggak beriman, pokoknya sakramen itu menyelamatkan gitu ya. Kita nggak menganut konsep yang seperti itu. Tapi kita juga nggak menganut konsep yang apa ya, ini apa, gambaran sakramen yang low gitu ya, yang rendah gitu, gambaran rendah, low view of sakramen, entah itu baptisan atau entah itu perjamuan kudus. Kita sebetulnya bukan menganut gambaran seperti itu gitu. Maksudnya dengan misalnya mengatakan ya sudahlah, yang penting kan sebetulnya iman kan yang menyelamatkan. Jadi sakramen itu ya boleh ada boleh tidak gitu. Ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Itu bukan pandangan reform tentang sakramen, saya bukan gitu. Tapi seperti sudah baca di sini ya, sakramen ini penting ya, karena apa? Melalui sakramen ini Roh Kudus itu meneguhkan pemberitaan dari Injil Kristus itu tadi. Jadi ini ada firman, ada sakramen ya, klasik ya saya, ini gambarannya ya. Firman, sakramen. Firman itu diberitakan, lalu kemudian dipercaya, dan sakramen itu yang meneguhkan pemberitaan firman tersebut gitu. Jadi ini satu bukan tanpa yang lain gitu. Sakramen tanpa firman ya ada yang kurang, tapi firman tanpa sakramen juga ada yang kurang dalam hal ini. So di dalam hal ini makanya kita menekankan dua-duanya ya, firman dan sakramen. Kita nggak menganut gambaran yang magical apa ini ya, di dalam pengertian seperti kayak otomatis gitu ya, terjadi keselamatan turun melalui sakramen, itu bukan pandangan kita. Tapi sisi yang lain kita juga nggak menganut pandangan sakramen yang kind of low view gitu, karena itu bukan pandangan yang diajarkan di dalam Alkitab gitu. Jelas bukan pandangan yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi
Ini pertanyaan 65 ya. Lalu kita masuk dalam pertanyaan 66. Apa itu sakramen? What are sacraments? Apa itu sakramen-sakramen? Jawaban sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta kasat mata yang kelihatan ya, yang telah ditetapkan oleh Allah melalui penerimaan sakramen, diterangkan ya dan dimeteraikannya kepada kita secara lebih jelas lagi janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal hanya berdasarkan rahmat atau kasih karunia karena kurban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Nah, seperti biasa dikatakan ini ya, apa itu dikatakan di dalam tradisi teologi reform, dan sini ditekankan lagi gitu. Ini adalah visible holy signs and seal ya. Kadang dikatakan juga ini ya, harus kita bicara firman itu firman yang didengar ya. Itu adalah firman yang didengar, atau kita juga bisa tentu saja mengatakan firman yang dibaca ya. Nah, ini sakramen itu apa? Sakramen itu adalah firman yang kelihatan. Visible ya, visible word. Dan di sini Heidelberg Katekismus ya menekankan sekali lagi nih, sakramen adalah visible holy signs and seals. Kenapa saudara kata visible ini penting gitu ya? Kalau saudara membaca di dalam tradisi Johannine Writings, di situ kan dikatakan bahwa firman itu dilihat, dipegang, diraba begitu ya. Maksudnya ini against doketisme ya, kristologi doketisme, kristologi heretical yang mengatakan bahwa Kristus itu ya nggak betul-betul ada materi gitu, nggak betul-betul ada tubuh. Seemingly, kelihatannya saja, apparently ya, kelihatannya seperti kayak berdaging, berdarah, padahal sebetulnya tidak. Nah, ini mengancam atau merusak doktrin inkarnasi ya, pandangan doketisme seperti ini ya. Tapi saudara membaca di dalam Johannine Writings, baik di dalam surat maupun juga di dalam ini Injil, saudara mendapati di situ bahwa pengajaran firman itu sungguh-sungguh berinkarnasi ya. Dia bertubuh, berdaging, ya berdarah seperti saudara dan saya. Pengecualian satu-satunya adalah dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia remain sinless, itu perbedaannya. Tetapi dia memiliki tubuh ya, tubuh manusia yang sejati. Jadi aspek visible ini melawan ya pengajaran doketisme ya, neoplatonik, platonik dan sebagainya yang membenci bahwa segala sesuatu, atau yang mengatakan bahwa materi itu pada dasarnya adalah jahat. Maksudnya mereka membenci ya dunia materi, tubuh ya, segala sesuatu yang berurusan dengan panca indera itu dianggap sesuatu yang lebih rendah gitu. Yang lebih tinggi itu adalah reason gitu ya. Panca indera itu selalu second class, if not third class atau fourth class ya. Itu bukan ajaran reform ya, bukan ajaran reform. Maka ini kalimat ini penting ya. Saudara, kalau misalnya di dalam kehidupan spiritualitas saudara lebih menekankan yang kontemplasi itu lebih penting ya, yang merenungkan itu lebih penting daripada melihat terus kemudian meraba dan ya itu yang berkaitan dengan panca indera ya. Saudara ada tendensi platonik, neoplatonik sebetulnya gitu, karena itu nggak ada dasar Alkitabnya gitu. Nggak ada di Alkitab yang mengatakan bahwa panca indera itu jahat, karena lebih berkaitan dengan misalnya ya, dunia yang materi atau dunia yang kelihatan gitu. Nggak ada gambaran seperti itu. Bahkan kita membaca dalam Alkitab seringkali waktu bicara tentang panca indera itu agak movementnya itu bisa sangat lincah ya, waktu bicara tentang melihat dunia yang kelihatan dan melihat dunia yang tidak kelihatan. Misalnya saudara bisa mendapati lagi-lagi dari ini ya, Johannine Writings, waktu orang yang buta dicelikkan itu ya. Sebetulnya yang mau diajarkan Yesus kan bukan cuma sekedar inilah kamu kalau ada kelemahan fisik datanglah kepada Yesus, nanti Yesus akan melenyapkan kelemahan fisik. Kan bukan itu sebetulnya inti yang mau diajarkan. Inti yang mau diajarkan Yesus Kristus adalah bahwa dia adalah terang dunia. Yesus itu adalah terang dunia. Dan manusia itu hidup di dalam kegelapan alias buta rohani gitu. Dan Yesus memakai mujizat itu untuk menyatakan bahwa dia adalah terang dunia dan bahwa manusia itu sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Kecuali sang anak Allah yang mencelikkan ya, ini manusia itu tetap berada di dalam kegelapan. Maka sudah membaca di dalam cerita itu ya, itu
movement-nya itu lincah sekali dari bicara tentang orang yang dimelekkan matanya, yang buta sejak lahir, terus Yesus bicara tentang pengampunan dosa, mereka yang merasa mereka melihat tetaplah dosanya dan sebagainya, terus bisa lincah sekali bergerak kepada pembicaraan hal yang tidak kelihatan atau invisible realm. Jadi di dalam kitab suci ini diintegrate gitu. Kalau kita membaca ya, antara dunia yang kelihatan dan dunia tidak kelihatan itu diintegrate di sini. Bukan confuse ya, bukan. Tapi itu pergerakannya itu lincah seperti sudah membaca di dalam cerita itu. Makanya di sini waktu kita berbagian dalam sakramen, entah itu perjamuan kudus ya, entah itu baptisan, ini adalah sesuatu yang visible ya. Jadi dunia visible ini di-include. Tapi yang dinyatakan itu ya tentu saja adalah yang tidak kelihatan itu, dan pergerakan itu bagaimana. Ini yang disebut dengan misteri dalam hal ini ya. Nah, saya teruskan pembahasan daripada ayat 66, pertanyaan 66 ini ya. Sakramen itu visible, holy signs and seals. Visible yet holy ya, holy yet visible. Ya, maksud saya kenapa pakai ada kata yet di situ ya? Karena orang waktu bicara visible, dunia kelihatan, bisa kehilangan sakralitas gitu. Ada nggak sih istilah gini? Kehilangan aspek sakral gitu maksudnya, karena ya ini visible ini gitu. Yang sakral itu sesuatu yang nggak kelihatan, itu sakral. Tapi tidak yang visible itu holy, yang holy bisa visible juga di dalam hal ini ya. Ini adalah satu paradoks yang menarik. Visible holy signs and seals, they were instituted by God so that by our use of them, He might make us understand more clearly. Kita bisa semakin mengerti ya. Mengerti itu bukan cuma urusan kontemplasi itu tadi, bukan cuma the contemplation of our reason, tapi mengerti juga melalui panca indera kita. Saudara perhatikan ya keindahan ini ya. Panca indera itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang jahat, bukan. Nah memang kita harus segera menambahkan, orang bisa saja matanya gelap di dalam hal ini ya, karena mata hatinya jahat, akhirnya dilihat oleh mata ini ya, mata jasmani juga yang bukan-bukan, tentu saja bisa gitu dalam hal ini ya. Tapi ini bukan menyatakan bahwa panca indera itu ansih ya pada dirinya sendiri itu sesuatu yang jahat, bukan gitu. Ini bentur dengan konsep sakramen ya, kalau kita mengerti seperti ini gitu. Kita coba untuk suppress panca indera supaya kita semakin holy gitu misalnya ya. Saya pikir itu bukan ajaran reform karena reform itu memiliki iman di dalam hal ini juga untuk merayakan keindahan daripada apa yang bisa diakses oleh panca indera. Tentu saja bukan tanpa dimensi yang di dalam hati itu tadi ya. Kita bisa bicara mata jasmani, kita bisa bicara mata rohani, kita bisa bicara telinga jasmani, kita bisa bicara telinga rohani, kita bisa bicara termasuk juga ini ya, mulut atau lidah jasmani, kita bicara lidah rohani ya. Ini misalnya di dalam kaitan dengan perjamuan kudus gitu. Jadi sekali lagi saudara mendapati di sini ya, melalui apa yang didemonstrasikan termasuk melalui akses panca indera itu, Allah might make us understand more clearly the promise of the gospel and seal that promise. Jadi kita dibuat untuk lebih jelas ya, lebih jelas mengerti, memahami apa yang dijanjikan di dalam Injil itu, dan bukan cuma itu ya, memeteraikannya ya. Saudara tahu istilah pakai meterai, disil gitu ya, disil, disahkan ya, itu saudara mengerti kan ya, ini penggunaan di dalam meterai itu untuk apa gitu. Nah ini sakramen itu fungsinya ini, meterai kalau menurut pengajaran yang kita terima. Nah, kita membaca Roma 4 ya, Roma 4 ayat 11, kita membaca Roma pasal yang keempat, Roma pasal 4 ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkannya kepada mereka. Nah menarik ini saya percaya sudah juga pernah dengar ya, itu kan ada paralel ya antara baptisan dan sunat gitu, sebagaimana diajarkan juga di dalam ini, di dalam Heidelberg Katekismus ya. Saudara mendapati itu juga di dalam tulisan ini ya, tulisan kalau saya nggak salah ingat Zwingli ya, ini mengajarkan seperti ini. Ada paralel ya antara sunat di Perjanjian Lama dengan baptisan ya di dalam Perjanjian Baru. Jadi saudara membaca di sini, ini indirect quotation sih sebetulnya gitu ya, karena kan nggak direct membicarakan tentang baptisan tapi bicara tentang sunat. Nah sunat itu dimengerti sebagai meterai ya, bagaimana orang itu kemudian masuk kepada covenant ya with the Lord,
ya melalui sunat ini yang adalah meterai seperti sudah baca di dalam Roma 4 ayat 11. Nah, demikian juga baptisan ya. Ini mirip sekali gitu kan, karena kita juga percaya baptisan anak-anak kan. Itu juga adalah meterai di dalam hal ini ya, yang meneguhkan janji Injil. Saya teruskan pembacaannya dari pertanyaan 60. And this is God's gospel promise to grant us forgiveness of sins and eternal life by grace because of Christ's one sacrifice accomplished on the cross. Dan inilah janji yang terkandung di dalam Injil Kristus itu, yaitu apa ya? Janji bahwa kita diampuni dosa-dosa kita, bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal ya, oleh kasih karunia atau oleh rahmat. Karena Yesus Kristus yang mati ya sekali di atas kayu salib itu, yang mengorbankan dirinya, itulah yang memberikan kepada kita, ya dialah yang memberikan kita, di dalam dialah kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal itu. Jadi ini sebetulnya diteguhkan ya melalui sakramen. Nah, saudara bisa menguji, saya kemarin baru ini ya bahas apa ini namanya Belgic Confession, doktrin gereja. Nah, di situ Belgic Confession ada satu artikel bicara tentang bagaimana membedakan true church and false church ya. Bagaimana membedakan gereja yang benar dengan gereja yang palsu gitu. Lalu di situ dikatakan yaitu salah satunya adalah menjalankan sakramen dengan benar gitu. Termasuk tentu saja adalah pengertiannya. Nah, saudara harap diberi bijaksana Tuhan ya waktu melihat ini. Sakramen itu waktu dijalankan, misalnya entah baptisan ya atau perjamuan kudus gitu. Apakah itu menunjuk kepada janji Injil? Ada orang menjalankan sakramen ya. Beritanya itu bukan berita janji Injil, bukan, tapi sesuatu yang lain. Sekali lagi ya, entah itu perjamuan kudus, entah itu baptisan. Yang dikatakan di situ adalah bukan penebusan di dalam Kristus, bukan korban Kristus di atas kayu salib, bukan itu. Tapi mereka memberitakan sesuatu yang lain. Nah, kalau menurut Belgic Confession ya, ini bukan gereja yang benar, itu gereja yang palsu sebetulnya gitu. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan sakramen itu secara benar. Jadi sakramen ini bukan menjadi meterai, bukan menjadi seal, bukan menjadi yang meneguhkan berita Injil, tapi mengajarkan sesuatu yang lain, yang nggak diajarkan di dalam Alkitab. Saudara tahu itu adalah gereja palsu sebetulnya. Itu bukan gereja yang benar. Nah, kita melanjutkan ini ya, pertanyaan yang ke-67. Pertanyaan ke-67. Jadi, apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Jawab, ya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Jadi, sampai perlu penekanan lagi ya, dengan satu pertanyaan ekstra ya. Apakah kalau demikian ya, firman dan sakramen itu memang dimaksudkan ya untuk memfokuskan iman kita itu pada korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar ya, fondasi dari keselamatan kita? Sampai ditanya lagi ekstra ya. Jawabannya itu ya, tegas sekali ya. Ini jawaban afirmatif ya. Di dalam Injil inilah ya Roh Kudus mengajarkan kita, dan juga termasuk dengan atau oleh sakramen-sakramen kudus ini ya, dia meneguhkan bahwa keselamatan kita ini sepenuhnya itu terletak pada korban Kristus yang sekali itu di atas kayu salib. Jadi jelas ya, kaitan sakramen itu adalah dengan Kristus, dengan korban Kristus, dengan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, bukan dengan yang lain-lain gitu ya. Sakramen kalau dipergunakan untuk memberitakan sesuatu yang lain, sudah tahu itu bukan gereja yang benar. Kembalilah kepada Alkitab ya di dalam hal ini ya. Bacalah Alkitab, apa yang diajarkan di sana. Saudara akan mendapati dengan jelas. Mari kita membaca Roma pasal 6 ya, masih dalam surat yang sama. Tadi kita juga membaca Roma pasal 4, sekarang pasal 6 ayat yang ketiga ya. Ini bicara tentang baptisan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Ada rujukan baptisan atau kaitan di sini ya. Baptisan dikaitkan dengan
kematian Kristus. Ya, jadi baptisan itu di dalam Roma 6 dikaitkan dengan kematian Kristus. Orang yang dibaptis itu dibaptis di dalam kematian Kristus. Ya, saudara perhatikan ya, lagi-lagi menunjuk pada salib kan ya. Baptisan itu menunjuk pada salib. Perjamuan kudus juga menunjuk pada salib. Nah, ini ya seharusnya terjadi di dalam sakramen yang dilakukan oleh gereja. Sejauh itu adalah gereja yang benar ya. Tapi sekali lagi, kalau saudara mendapati ternyata gereja nggak mengajarkan ini, ya, saudara nggak melihat salib dengan jelas, saudara nggak melihat Kristus dengan jelas di sana, saudara nggak melihat di situ bagaimana Kristus yang sudah disalibkan, yang mati ya bagi kita itu, nggak diberitakan dengan jelas, maka itu adalah melaksanakan sakramen dengan keliru. Dan dengan demikian itu, again, kalau kita mengikuti di dalam pengajaran Alkitab, itu bukan tanda gereja yang benar, bukan gereja yang mengikuti firman Tuhan. Itu sebenarnya bukan gereja atau alias gereja palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran manusia yang menyesatkan orang. Kenapa menyesatkan orang? Ya, saudara pikir ya di dalam hal ini ya. Orang yang seharusnya melalui sakramen ya bisa melihat Kristus dengan jelas, tapi ini sengaja dikaburkan. Apa itu bukan penyesatan? Sekali lagi ya. Orang yang seharusnya mendengar firman itu melihat Kristus dengan jelas. Orang yang melalui sakramen seharusnya melihat Kristus dengan jelas. Tapi ini justru ditutupi, gitu, dikaburkan. Itu apa bukan pekerjaan setan di dalam hal ini? Yang membawa orang untuk mengalihkan pandangan daripada Kristus yang tersalib. Itu pekerjaan setan pasti. Maka apakah itu adalah gereja yang benar? Sudah pasti itu bukan gereja yang benar. Kita nggak mengatakan di sini bahwa gereja yang benar nggak punya kekurangan. Bukan itu loh. Jangan salah mengerti ya. Bahkan di dalam eklesiologi reform ya, kita kan juga mengatakan bahwa di dalam gereja yang benar sekalipun juga di dalamnya bisa ada orang-orang hipokrit, ada orang-orang yang cuma profess religion itu secara eksternal, mereka nggak betul-betul bertobat hatinya, nggak betul-betul dilahir barukan, ya nggak betul-betul percaya, sehingga mereka datang ke gereja, ya mereka mungkin juga ya partisipan melayani ini dan itu dan sebagainya, tapi hatinya sebenarnya nggak pernah diubahkan oleh Tuhan gitu, dan dia juga nggak pernah tertarik untuk percaya. Ini dia confess-nya itu merely externally ya. Kalau mau pakai istilah confess, sebenarnya agak nggak cocok ya pakai istilah confess, karena orang yang religionnya externally mungkin nggak confess dalam hal ini ya, tapi confess mungkin secara mulut tapi bukan secara hati ya di dalam hal ini. Bisa saja gereja yang benar itu ada orang-orang seperti ini ya, corpus per mixtum kalau pinjam istilah Agustinus, ada campuran antara gandum dan lalang. Kita nggak mengatakan itu ya. Yang kita katakan adalah ini loh, tanda gereja yang benar ya. Apa? Ya ini, pemberitaan firman ya. Saudara bisa mendengar Injil di situ, Kristus diberitakan, dan juga menjalankan sakramen, administration of sacraments juga dengan benar ya. Lalu dengan benar itu maksudnya apa? Ya ini, sakramen itu sebagai seal, sebagai sign ya, yang meneguhkan Injil Kristus. Fokusnya itu adalah Injil ya, seperti dikatakan di sini. Fokusnya itu adalah iman kita kepada korban Kristus ya di atas kayu salib. Itu penting sekali di dalam hal ini ya, untuk Katekismus Heidelberg. Lalu pertanyaan terakhir ya, hari ini pertanyaan banyak tapi kita relatif singkat ya pembahasan ya, nggak apa-apa juga sih nggak perlu, kita kan nggak ditarget sama waktu ya. Pertanyaan 68, berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam perjanjian baru? Jawaban 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah memang di dalam hal ini kita ada beda ya, misalnya dengan pandangan Roma Katolik gitu, yang percaya lebih daripada 2 sakramen. Tapi bagi kita gereja reform, kita di sini mengerti sakramen itu adalah yang ditetapkan di sini, yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Dan yang ditetapkan di dalam Kristus, kalau kita ditetapkan oleh Kristus ya di dalam perjanjian baru, yang kita baca ya cuma 2 ini, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ya. Baptisan itu jelas ditetapkan oleh Kristus, kita membaca dalam Matius 28 yang terkenal itu ya. Tadi sebetulnya sudah ada kutipan juga. Cuma saya pikir karena kita akan membaca anyway di dalam pertanyaan terakhir ini, jadi kita baca yang perjamuan kudus tadi. Tapi di sini kita membaca Matius 28 ya. Ayat yang terkenal itu 19 dan 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini jadi Kristus sendiri yang menetapkan. 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 11 kita membaca ayat 23 sampai 26, ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selain dua ini, kita nggak mendapati di dalam perjanjian baru ya, itu sakramen yang lain yang ditetapkan oleh Kristus ya, nggak ada gitu. Maksudnya ya saudara bisa saja ya, maksudnya ambillah beberapa contoh gitu misalnya. Di sini prinsipnya ini pertama, itu ditetapkan oleh Kristus. Terus kemudian yang katakanlah yang ditunjuk di sini ya, yang dimeteraikan ya, yang diteguhkan itu adalah apa? Adalah janji Injil ya. Tapi kalau kita misalnya bicara tentang katakanlah apa ya, perminyakan gitu misalnya. Ya, saudara membaca nggak ada Kristus menetapkan perminyakan, itu nggak ada sebetulnya gitu di dalam Injil, kan saudara nggak pernah baca gitu. Perminyakan itu ada di dalam misalnya surat Yakobus itu ada gitu. Tapi itu kan bukan ditetapkan oleh Kristus ya. Jadi kita dari perspektif eklesiologi reform, kita nggak mengatakan itu sakramen ya. Dan bukan berarti mengatakan bahwa orang waktu mendoakan nggak boleh melakukan perminyakan. Itu ada di dalam Yakobus, itu firman Tuhan. Tapi kita nggak mengatakan itu sakramen. Kenapa? Karena itu nggak ditetapkan oleh Kristus ya. Ditambah lagi ya di dalam perminyakan. Apakah kemudian fokusnya itu juga adalah Injil Kristus gitu, seperti baptisan ya, seperti perjamuan kudus. Nah ini kan saudara bisa mempertimbangkan, atau mungkin pernikahan misalnya ya. Pernikahan itu sesuatu yang sangat indah, pernikahan. Kan? Kita bisa mengatakan dari perspektif Paulus, Efesus, pernikahan manusia, pernikahan orang percaya itu kan menunjuk pada pernikahan apa ini ya, Kristus dan jemaat. Jadi ini konsep yang sangat-sangat indah ya. Seperti bahkan ya seolah-olah sakrament-like gitu, karena menunjuk kepada Kristus gitu kan. Tetapi sekali lagi kalau kita menganut di dalam ini ya, apa pandangannya diajarkan di sini gitu. Ini bukan sesuatu yang diinstitusikan oleh Kristus sendiri ya, terus kemudian menunjuk kepada korban Kristus di atas kayu salib. Betapapun indah ya pernikahan itu ya, betapapun itu memang menunjuk pada pernikahan Kristus dan jemaat, nah itu very beautiful saya di dalam hal ini. Tapi tetap kita mengatakan itu bukan sakramen gitu, itu bukan merupakan sakramen. Nah, so kalau kita memikirkan hal ini, mungkin ada ini ya Pak, resepsi gitu di dalam terjemahan bahasa Latin ya. Ini merupakan satu rahasia. Rahasianya itu diterjemahkan menjadi sakramen di dalam hal ini ya. Ada itu artinya nggak harus diterjemahkan ke sana, maka terus kemudian ditafsir secara tradisi karena terjemahan bahasa Latin itu akhirnya menjadi sakramen gitu. Tapi kalau sudah bandingkan again pernikahan dengan ini ya, apa perjamuan kudus dan apa ini namanya baptisan ya. Baptisan dan perjamuan kudus itu jelas diinstitusikan oleh Kristus, dan juga yang disil, yang diteguhkan ya, itu adalah Kristus ya, korbannya di atas kayu salib. Whereas di dalam so-called tanda kutip bukan tanda kutip, memang untuk kita bukan sakramen ya. Sakramen dipercaya di dalam misalnya di dalam pandangan Roma Katolik itu kita nggak mendapatkan prinsip ini gitu. Jadi kita nggak persuaded ya, kita nggak convince ya, kita menolak mengakui itu sebagai sakramen. Tapi bukan berarti itu terus kemudian menjadi sesuatu yang apa ya, kita nggak menghargai pernikahan gitu ya, atau melakukan perminyakan itu nggak boleh. Kita nggak mengatakan itu, bukan. Kita mengatakan itu bukan sakramen, ya. Jelas ya di dalam konsep ini. Yang adalah sakramen itu adalah yang diinstitusikan oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Kristus sendiri yang menetapkan itu. Dan lalu kemudian sekali lagi, itu mengingatkan kita, meneguhkan ya kepercayaan kita akan janji-janji yang ada di dalam Injil Kristus. Jadi fokusnya itu adalah kepada Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Entah itu baptisan,
entah itu adalah perjamuan kudus. Tapi secara detailnya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan pada hari Rabu ya. Kita akan bahas secara lebih detail itu Holy Baptism, baptisan kudus itu bagaimana pengertiannya, pemahamannya. Lalu kemudian ya pada hari Jumat masih bahas tentang Holy Baptism juga. Pembahasan hari ini sampai di sini saja. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.